dong. Oke Momo-chan, Oke. kalau begitu apakah ini Brody akan ditutup? Karena kalau Brody akan ditutup kemungkinan besar akan ada Moskop di sisi kanan. Kemungkinan. Kalau menurut aku tetap glue-nya. Tetap glue. Soalnya Mendingan glue kayak dikasih glue kalau aku. Masih bisa daripada di-cover. lapu-lapu ya. Daripada lapu-lapu, ambil lapu-lapunya. Boleh sih, Bener boleh gak? sih. Brodinya tutup. Kanan kasih. Kalau kanan ambil glue, Kanan nih glue atau lapu-lapu sekarang permainannya. Kalau dia punya Eve enakan glue. Kalau dia punya Eve. Tapi kalau dia itu untuk bisa mengcover kayak tadi si Kadera biar free ya dia lapu-lapu lagi. Udah targetingnya Udil lagi. Mainnya ini tergantung nih gameplay dari pasukan Geekslit ini mau seperti apa. tapi Giggs jadi bisa bawa Cloud sih menurut aku. Bisa bawa Cloud Iya. kalau misalnya depannya dia itu masih pakai glue. Kenapa? Kalau glue kan narik ke bawah, dari depan ke belakang. Mereka ambil aja glue-nya sekarang. Terga- Giggslet. Ya tergantung, makanya mau gameplay seperti apa, botak. Dikasih tahu deh tadi. Ngiyel banget, tapi lama-lama- dibilangin sama anak muda nggak bisa ya. Tapi lama-lama masih strong juga Berarti sih. tandanya dia masih mau main dari front to back. Iya, mereka mau Mereka incarnya ke Mau- backline-nya. Iya, mereka masih mau front to back berarti. Mereka mau nabrak gaming. Nah Soalnya sekarang, kalau team fight-nya kepisah Ji, Giggslet ini juga masih punya chance yang besar. Satu bakal fokus ke Udil, satu inisiatornya yaitu si Kaja ini bisa fokusnya ke Kari. nah Gigi ini akan tetap ngandalin power of Luke-nya. Iya, Ya dia tetap akan ngandelin itu untuk Kadera free. Dan sekarang problem utamanya adalah jungler apa yang digunakan oleh Altaiko untuk bisa ke arah backline. Dengan pertarungan seperti ini, apakah ada Link? menurut aku bawa assassin sih. bawa Assassin atau Hayabusa. Kita masih melihat atau dia ada glue juga untuk mengcover. Tapi ternyata Kadita S Romer ini akan bergeser. Oke, glue-nya diambil oleh Bentar. Alter Ego. Junglernya berarti Grok kah? ya harusnya Grok. Kayaknya Grok deh. Soalnya Rasi ini bakal Rasi main kan pakai flanking. Kadita. Iya. Glue akan di tangan dari Pai. Grok di junglernya kan. Ini agak kurang power sih kalau Tapi menurut aku dari iya, kiri. lumayan nangis sih. Kanan ini berarti dia bisa pakai hero yang rontok-rontok ini. Kalau misalnya dia mau pakai Moskov jangan. Kenapa? Range-nya kedikitan. Kalau mau dia pakai clean. Ini kalau diambil Moskov kayaknya Kadita bisa pick off dia sih. Ini mainin clean. Beatrix di ban, Brody di ban. Ya, Main Cloud sih menurut aku. Cloud boleh. Tapi Melissa, oke. Wow, hero yang di belakang lagi. Karena mereka harus butuh hero yang di belakang, Cimo. Kalau dia Mereka mainnya main ke arah- range ya? Kalau dia main kayak Moskov gitu, kenapa nggak bisa? Karena ini kan powernya deket semua. Wah, ada Watcher, semakin lo mendekat, semakin sakit. Ini main tabrak sih dari Alter Ego sebenarnya Ya. mereka ngebawa draft kayak gini. Jadi Kaderanya harus pinter-pinter untuk cari positioning. Dapetin informasi yang kayak ini Kaditanya udah buka Rough Wave. Dan Groknya mungkin udah buka wall charge. Jadi biar Kaderanya masuknya itu jadi eksekutor aja. Oke, kita lihat kali ini dengan draft yang sudah dimiliki oleh para pasukan dari Alter Ego dan Geek ini benar-benar akan menjadi penentu. Kenapa? Geek itu pernah ditumbangkan berturut-turut dan akhirnya Geek pernah membalaskan kemenangan. Tapi Alter Ego sekarang sedang berada di bawah kaki seorang Geekslit. Mampukah Alter Ego mengamankan game yang kedua dan menuju game ketiga atau kemenangan penuh di tangan Geekslit? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Game yang kedua yang akan menentukan apakah Geekslit mereka mampu untuk setidaknya mendapatkan win mereka di minggu yang ketiga. Mengingat histori mereka dengan Alter Ego nih di season sebelumnya memang kurang bagus ya. Karena hanya mendapatkan satu kemenangan saja. Dan pemain-pemain dari Alter Ego, mereka yang harus kembali lagi bermain lebih agresif, bermain lebih berani. Sepertinya Profesor KB bilang, mereka harus berani untuk ngebuka team fight, nge-follow up apa yang udah dibuka oleh Udil dan juga Rasi. Tapi kali ini dengan pergerakan Baloy, dia bakal mengusir Rasi. Dengan possibility dari pemain-pemain Alter Ego dengan sistem flanking yang dibawakan oleh Alter Ego Esport ini harusnya direspek oleh Kadera dan bahkan damage dealer lainnya dari Geekslit. Tapi buat teman-teman yang pengen skin Melissa seperti Kadera, tentunya kalian jangan sampai kelewatan karena lagi ada skin collaboration MLBB X Jujutsu Kaisen yang sudah hadir di dalam in-game dan kalian bisa dapetin diskon 50% untuk satu kali draw pertama setiap harinya. Jadi dijamin ya, ini pokoknya skinnya keren. Dan kita bakal melihat Nino di pressure kembali di area bawah dengan models yang dibuka oleh seorang Kadera. Tugasnya Kadera ini di awal cuma ngepok-ngepok aja sambil menunggu rotasi yang dibawakan oleh Geekslit. Memaksa Nino biar pulang setidaknya
dan recall balik ke area base-nya. Ini udah cukup buat seorang Kadera, tapi di area atas Luke pun dipukul mundur. Alright, ada Luke yang tidak bisa terlalu bersinar untuk kali ini di arah bottom lane, bahkan kehilangan satu level di bawah Serpai. Iya, lihat tuh. Tugasnya Kadera cuma ngepok-ngepok aja karena mau nggak mau Nino di sini dia harus main sabar, harus nunggu sama sebenarnya dari kedua goal laner ini cuma nungguin rotasi yang dibawakan oleh kedua mid laner dan juga roamernya. Sementara dan mulai Oke, dibuka. Serpai versus everybody, Mission Impossible kali ini tetap berhasil mendapatkan Chana Kitty. Mundur ke arah belakang, Sally by the Michael Pie. Ingat dia punya power of watch out. Reward manipulation, reward manipulation, bahkan retribution kali ini gak berhasil. Dikeluarkan Sally Boy. Aboy again and again sebagai mid laner pendatang yang harusnya sudah menjadi mid laner yang matang, Bang Dika. Catat itu. First Blood dan Turtle by Samsung Galaxy S23 berhasil diamankan oleh Geekslate. Dan lihat positioning dari Aboy ini bener-bener gak bisa diraih oleh pemain-pemain dari Alter Ego karena fokus mereka ini kebagi-bagi. Harus ada yang benar-benar numbangin dia kita di area depan. Dan sesuai dengan talent prediction yang udah teman-teman lihat, 5 suara untuk Geekslate. Sementara Ranger Emas percaya bahwa Alter Ego punya chance yang besar asal rotasi ini harus jalan. Mereka bawa rotasi. Itu dia kenapa aku pilih Alter Ego. Karena the power of Kaderanya kali ini dia tidak memiliki skill escape berbeda dengan game sebelumnya. Jadi dia mungkin lebih gampang digapai ketimbang dia menggunakan Brody di arah backline. Kalau menurut aku sih itu satu-satunya concern kenapa aku memilih Alter Ego. Karena jujur kalau buat draft ini kalau dia tadi Kaderanya pakai clean, aku pasti ke arah Glick. Atau mungkin hero-hero yang punya power gede di arah backline punya skill escape. Tapi kalau dia pakai hero-hero yang gak punya skill escape, walaupun dia berada di arah backline masih bisa disamperin sama para pemain dari tim Alter Ego. Dan sedangkan Sally Body Miracle Boy kali ini dia gak punya apa-apa lagi selain untuk bisa mendekati tembok, memilih untuk mundur, retributionnya digunakan. Ini lack of damage dari Alter Ego sebenarnya. Cuma kalau misalnya Geekslate bisa diberantakin dari formasi 4-4-2-nya mereka, bilang dong salah itu bola gitu dong, follow up dong. Oh iya benar. Salah itu bola gitu. Salah itu bola. Lama banget. Kan aku lagi dengerin kamu ngomong. Iya maksudnya kalau bisa digagalin dari strategi team fight mereka, backline mereka dihancurin itu enak. Oke. Karena lihat Watchers bakal follow up dan hilang begitu saja. Ya ini makanya aku bilang Alter Ego harus follow up. Baru aku mengucap kejadian. Baru kamu mengucap. Iya, kalau dia bisa dihancurkan dari strategi team fight-nya enak. Karena para pemain dari tim dari Geekslate ini belakangnya itu sulit juga untuk bertahan hidup dengan adanya Rasi, dengan adanya seorang Udil, bahkan Pai yang benar-benar bisa kena backline dari Seliba dan mereka Boy ditahan untuk bisa mendapatkan satu barang distribution dimiliki dari Geekslate. Para pemain dari tim Alter Ego kali ini mereka masih memaksa tim fight yang dimiliki dengan satu buah look, mengacak-acak looknya dikacang-kacangin dan bahkan Pai terperangkap di dalam satu buah real world manipulation. Memang dunia yang termanipulasi membuat Serpai kali ini terperangkap, tidak bisa selamat kembali. Sebenarnya tadi dari Pai udah meluk satu pemain dari Geekslate sehingga tim fight-nya ini sempat dibawa jauh oleh Pai, tapi ketika split-splitnya lepas, Geekslate mereka tabrak balik. Dengan adanya emblem yang udah kita lihat juga untuk di game yang kedua, di mana Mystery Shop untuk kedua belah mid laner. Sementara Baloy? Oke, Baloy di all in tapi nampaknya masih belum bisa ditumbangkan. Mungkin udah mulai berubah dari targetingnya. Baloyski masih too strong untuk pasukan Alter Ego di arah mid lane, membuat Geekslate ini nampaknya lebih unggul dengan adanya Aboy. Bahkan Aboy respect dengan ada satu buah Purify. Informasi telah diberikan, ini tandanya pasukan dari Geekslate akan mencoba merampas Orange Pulse yang dimiliki dari Alter Ego. Dan dia tidak peduli dengan adanya suara Selibo di sana. Mencoba dijemput tapi Luka is coming up. Mencoba untuk bertahan. Jana Kitty versus everybody dan Luka. Bremfister dibuka ke arah depan. Jana Kitty mencoba untuk bertahan. Selibo diberkembang dan Apres Red. Gagal dikeluarkan begitu saja. Para pasukan dari Geekslate berhasil ditumbangkan dua player yang terlalu dive in. Ketidakdisiplinan dimiliki Geekslate yang akhirnya dimanfaatkan dengan sangat tepat oleh pasukan Alter Ego. Cuma sayangnya lihat di arah top lane-nya. Iya, arah top lane ini di-push habis-habisan oleh Kadera, tapi menurut aku itu overextend yang terlalu jauh sih untuk Geekslate. Karena udah dapetin satu, dan posisi split-splitnya Pai ini udah meluk ke Jana Cutie. Jadi kalau misalnya looknya masuk, dia harus peka sama rotasi dari Rasi. Karena Rasi ini main flanking di area belakang, dan kita tahu Kadita ini memiliki burst damage, apalagi Rasi belum tumbang sama sekali, 3-0-1. Dengan combo adanya Rover dan juga Petrify ini, satu pemain dari Geekslate pasti tumbang. Geekslate
ini harus bisa gimana caranya Sally Boy-nya dipegang banget. Wall charge power-nya jangan sampai ke Kadera. Lihat Baloyski akan berada di garis depan. Akan membuat Sally Boy nggak bisa kemana-mana. Dengan anti-sisi yang dimiliki Grok. Tapi yang dipegang oleh Baloy adalah Suppress. Iya. Ingat, Suppress. Ini tidak bisa Di-cancel? di-cancel, tidak bisa diapa-apain. Ya kan? Gak ada anti-suppress, ada anti-sisi. Dan buat kalian semua jangan lupa, coming soon limited edition UBS Gold Merchandise Collision X MPL Season 11 available on ubslifestyle.com and e-commerce UBS Lifestyle. Ditunggu ya guys. Don't Limited forget, edition guys. tuh biasanya keren banget. Itu limited edition makanya. Iya, nggak bakal ada lagi tuh di season berikutnya. Nggak. Season sebelumnya juga nggak ada. Beda banget pokoknya. Beda. Iya. Jadi Dan harus diamanin sekarang ya. ini sequence-nya sama seperti di game pertama. Geekslet mereka unggul dari segi network dan bahkan dari segi itemnya. Lihat dipegang sama Kadera sejauh ini. Tapi Oh, Chana Kitty, where are you going? Baloyski dipecah sudah terperangkap dengan satu buah tembok dari Grok yang sangat mahal. Sally Boy dan Miracle Boy, tembok portal 1x24 jam yang sangat tepat. Bapak Sally Boy berhasil membuat pasukan Geekslet benar-benar kendor dan dua harus hilang. Pasukan Geekslet itu benar-benar unexpected movement dari salah Sally Boy dan Miracle Boy. Sangat tepat. In the right time, in the right place, in the right moment, and the right people. ya Alter Ego mereka udah berkaca dari game pertama di mana surprise inisiasi yang bisa dibuka sama Geekslet ini kemungkinan besar akan terjadi lagi di game kedua. Jadi mereka tinggal nungguin dan Sally Boy dengan satu barrier yang benar-benar posisinya bagus banget. Baloy benar-benar ketahan tapi Alright, tapi dari bottom lane, satu hit pertama dari seorang Nino. Turret menunjukkan seorang Luka. Masih ada banyak fight test untuk mundur, tapi Nino fokus ke arah satu buah turret yang mencoba diamankan begitu saja. Dan belum berhasil dipecahkan dengan one last hitnya. Iya. Dengan satu buah hentaman, atau bisa dibilang Sally Boy bersin di sana aja itu pasti akan meruntuhkan turret di bottom lane. Hachi. Tapi, lebih Bersin. mahal itu. Ada satu lagi lebih mahal Momo-chan. Apa tuh? Ada Lord yang terbuka. Satu real tapi world manipulation. Dia pecah di shot point. Surpai kembali ditumbangkan di arah Aboy. Rasi. Aboy mencoba menyelamatkan dirinya. Modify Gaming Israel Kadera tidak berhasil menangkap pergerakan dari Sorasi. Tapi luka yang kurasakan berhasil ditumbangkan begitu saja di arah bottom lane. Instant pick up from Nino. Wow. Buying time mencoba dilakukan oleh seorang Luka, nampaknya tidak berhasil. Aboy kembali lagi menuju ke arah satu buah Lord yang terhormat. Rasi is coming up. Masih ada Go Away. Dan hilang. Go Away yang sangat tepat. Bahkan Kadera melihat Sustino. Berhasil ditumbangkan, shutdown didapatkan. Tapi tidak membuat pasukan Geekslet kehilangan dengan tiga pemainnya. Tetap masih bisa. Tidak akan menurunkan tempo. Anti kendor. dan bahkan ini membuat item in game by Dunia Games yang dimiliki oleh Geekslet tentunya akan melonjak jauh dengan 7.700 yang dimiliki sama Kadera. Dia udah punya Corruption Strike tentunya untuk menambahkan efek slow dan bahkan dari segi damage-nya akan diperkaya lagi dengan basic attack yang luar biasa dari Corruption Strike dan bahkan ada Demon Hunter Sword yang kita tahu dengan adanya tank-tank di area depan Sally Boy ini bakal bocor banget. Lihat basic Masalahnya attack-nya. Momo-chan, kamu lihat gak itu tadi Lordnya itu diselamatin. Bukan sama Jana, maksudnya sama Jana pakai retrik. Iya. Tapi yang nyelamatin itu sebenarnya Kadera. Lihat. Kadera pakai go away. Dia loncat masuk. Tapi lihat Watchers dikeluarkan Sally Boy, The Miracle Boy. Bakal coba untuk mundur ke arah belakang Rashi. Tidak berhasil melakukan apapun. Luka. Tidak ada following up di arah belakang. Rashi bakal coba di-take dan masih ada satu Chana Kitty yang tidak berhasil diamankan. Luka, flicker bahkan harus dikeluarkan. Coba mendapatkan satu buah poin. Reward manipulation. Kadera versus everybody di arah top lane membuat pasukan dari Geekslet kali ini tidak bisa Gila. ditahan oleh Alter Ego. Mereka merontokkan Geekslet tapi tak mampu dari top lane. Rashi tidak berhasil. Dan Kadera mencoba untuk menyelamatkan diri dengan free hit yang dimiliki, mundur merapat sedikit demi sedikit. Dan Chana Kitty, Apres Ward-nya nggak bisa ditahan, nggak bisa dibendung kembali. Sally Boy dan Miracle Boy bakal wajah untuk mundur. Teamfight tambahan, Luka! Apa yang terjadi? Mereka mau teamfight tambahan, teamfight yang nggak kenal henti. Ini dia. The Chaos Derby, Geekslet versus Alter Ego, mereka tabrak gaming, selonong boy untuk kedua belah tim. Ini kedua belah tim sebenarnya mereka nggak takut dari segi tim fight siapa yang mau maju duluan selama masih ada balasan dari kedua belah tim. Tapi di area mid-nya Baloy. Alright. Odil, where are you going? One last hit from Kadera. Luka, gak ada Gila. lagi yang flicker tapi lihat love steal yang dimiliki dari Luka. Membuat pasukan Alter Ego dikandangin. Pasukan Alter Ego tidak dikasih nafas sama sekali. Tidak dikasih laning. Dan Nino
ini udah melakukan yang terbaik. Nino udah memberikan deal damage, cuma gimana caranya Nino bisa menggapai ke arah belakang dengan dia tidak tumbang, sedangkan Nino harus menyelesaikan tugas 1, 2, 3, dan 4. Yaitu adalah menyelesaikan frontliner-nya dulu. Tapi kaderanya, dia bisa nge-free hit aja bebas. Iya, sama kayak Erlingnya sebenarnya. Kayak Nino benar-benar dipukul mundur dengan basic attack yang dimiliki oleh Kadera. Tapi Nino sebenarnya damage-nya ini udah mulai berasa ke arah Luke ketika tadi dia mau coba untuk nyicil. Atau mungkin nyuri ke arah Kadera. Tapi yang menjadi suatu kekhawatiran dari Alter Ego Esport adalah Luke ini mainnya nggak takut-takut. Dia berani untuk buka Braver Fighter, ngincernya itu ke arah Udil atau nggak Nino. Meskipun Nino bisa ngecicil dengan adanya Speedy Light Wheel dan Spinning Light Wheel dari seorang Kari. Tapi lihat posisi dari Luke ini bersama dengan Janna Cutie itu bakalan ganti-gantian untuk ngedalam damage dari Alter Ego. Oke, Luke, fight time yang telah diberikan. Tapi nampaknya nggak berhasil. Sally Boy dan mereka Boy. Different Adjustment menjauhkan Sally Boy. Retribution diamankan cara KT. Nino mencoba untuk bermain dengan flank kick di depan sana. Mencoba untuk menembakkan Paloyski. Flicker telah dikeluarkan. Wah, ditarik. Kadera memberikan sedikit pressure dan Paloyski berhasil ditembakkan oleh pasukan Alter Ego. 3 versus 5. Membuat Lord ini akan mungkin bisa menjadi giveaway. Tapi mungkin. Kenapa aku masih bilang mungkin? Karena spammingnya Aboy. Tapi di arah top lane-nya, pasukan Alter Ego, mereka udah mulai mundur sedikit demi sedikit. Tidak mau kehilangan base mereka dengan ada minion yang bergerak dari lane jauh mereka. Mau Mocha. Ini salah satu keunggulan kalau ketika turret base sudah pecah ya, super minion akan masuk ke area base-nya. Dan bahkan ini Lord yang mungkin bisa di giveaway seperti yang OG bilang. Karena Gislet mereka nggak punya daya dobrak di area depannya, mereka nggak punya hero-hero yang cukup tebal di area depan. Luke tadi sempat ditumbangkan bersama dengan Baloy. Udil versus Aboy. Bakal coba dipaksa memancing Sally Boy. Aboy trigger disiplin, real world manipulation yang masih ditahan. Para pasukan Geekslate mengamankan posisi mereka di arah bottom lane dengan super minion yang mereka miliki. Geekslate, Devon Chasman akan menuju ke arah satu buah Nino. Tapi nampaknya terperangkap Paloyski. Gagal bisa mencuri pasukan Alter Ego. Hilang instant pick off yang dilakukan Alter Ego. Luka gak bisa menahan damage yang diberikan para pasukan. Dari Geekslate harus mundur. Mereka respect dengan adanya Nino. Dan harus kehilangan 2 playernya. Alter Ego mengamuk kali ini. Iya, dan kayaknya Baloy harus agak sedikit main sabar ya. Mainnya harus sabar. Iya, karena posisinya tadi Kadera itu lagi fokus untuk ngambil turret base di area bawah. Jadi untuk teamfight sebenarnya dia terlalu jauh jadi nggak siap untuk nge-follow up satu buah Divine Judgment yang tadi mungkin udah dibuka juga sama Baloy. Jadi Baloy benar-benar harus sabar mainnya, apalagi ini kan posisi Geek mereka lagi unggul di segi network, di segi bisa dibilang mungkin dari segi objektif juga. Turret base udah nggak dimiliki sama Alter Ego Esport. Jadi sebenarnya kalau fight di area base dari Alter Ego Esport ini cukup riskan untuk Geekslate. Mau nggak mau mereka harus main metode pick off seperti dengan ada Divine Judgment dari Baloy, nyulik satu pemain, entah itu mungkin Sally Boy atau dari Pai-nya. Tapi masalahnya kalau misalnya eksekusinya gagal, ini bakal jadi pedang bermata dua. Oke, Divine Judgment menuju ke Sally Boy. Boy ditangkap cara Kitty. Sangat baik. Rasi nggak ada pasif lagi. Instant pick off akan coba didapatkan menuju ke arah seorang Sally Boy. Mereka tertaun. Terperangkap. Sally Boy hilang. Nino masih mau lebih dengan ada spray damage yang diberikan ke Aboy. Purify Gaming is real. Nino win of danger. Ada Luka di garis depan. Paman Divine Judgment yang gagal. Tidak berhasil mendapatkan Nino. Mega kill bahkan didapatkan oleh tim Alter Ego. Tapi Nino bisa berbuat banyak apa ketika tidak ada frontliner mereka. Tidak ada Pai. Nino nggak bakal bisa bertahan dengan adanya frontliner yang sangat harus banyak dia kelarkan. Banyak harus dia selesaikan tugasnya Momochan. Bener kan? Ngejolik satu pemain, metode pick off yang dibuka sama Geekslate. Ini tentunya Alter Ego, mereka ketika tahu satu body Divine Judgment dibuka, mereka mau nggak mau harus tarik ulur, mundur sedikit. Ketika Divine Judgment-nya selesai, mereka harus bisa tabrak balik. Tapi ketika satu pemain tumbang yaitu Pai, ini garda depannya udah pasti nggak ada dari Alter Ego Esport. Gak ada yang bisa nahan damage-damage yang dimiliki oleh Geekslate. Geekslate bisa tabrak balik. Jadi sama-sama nabrak sebenarnya dari kedua belah pemain, apalagi in game equipment nih by Dunia Games yang akan kita lihat di mid game kita kali ini. Dari Nino sebenarnya dia udah dapetin farming yang lebih enak bahkan dibandingkan game yang pertama ini. Dia udah punya Win of Nature yang tadi sempat digunakan juga ketika ditabrak balik sama Geekslate. Tapi ingat, dari posisi Kadera ini bener-bener free banget di area belakang. Dan itu bakal jadi PR untuk Pai atau mungkin Sally Boy atau bahkan Rasi yang bisa ngeflank ke arah seorang Kadera dan menculik momen tersebut. Tapi masalah ini juga gak mudah karena
coveran depannya ini udah pede banget dari Luke dan dari Janak itu meskipun ya ada beberapa momen Luke yang harusnya nggak tumbang tapi masih bisa ditumbangkan. Iya, tapi deteksi dari Abo yang sangat baik melihat ada Baleski yang terlalu jauh di arah barat. Ini harus sabar sih. Mereka mencoba untuk sabar, memberikan sedikit distraction, tapi Udil mengambil satu badai penjudgment. Mencoba menuju ke arah Aboy. Free Fight Gaming is real. Pai berhasil mendapatkan seorang Luka, tapi free hit yang diberikan para pemain dari tim Geekslet. Baleski di cancel kembali. Kali ini penjudgmentnya akhir sia-sia. Lihat Nino memberikan spray tan. Free hit dari belakang. Kadera Udil gak berhasil dan Udil tertiksan. Win of Nature atau Winter Sajian kali ini nampaknya nggak mampu untuk mempertahankan pasukan Alter Ego dari kekalahan mereka. Karena Nino masih coba untuk memberikan sedikit damage. One langsung menuju ke arah pace-nya. Dan Geekslet memantapkan kemenangan dengan 2 poin penuh tanpa balas. 2-0 tanpa balas, permainan yang cukup sabar ketika pemain-pemain dari Geekslet mereka terkadang terlalu overextend. Mereka tahu mereka belajar kalau mereka harus bermain lebih sabar, bermain secara objektif, mengamankan sisi lore terlebih dahulu. Karena mereka tahu Alter Ego ini nggak bawa Akai. Beda cerita. Si Aliboynya nggak bisa apa-ngapain. Iya, Dan bahkan dengan adanya Nino, Alter Ego masih tidak mampu untuk menaikkan peringkat pasukan mereka menuju ke posisi yang ke-6. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah respect dari Geekslet di sini. Mereka benar-benar tahu banget potensi dari Udil ini bisa balikin keadaan dengan hanya mencuri ke arah satu pemain yang penting yaitu Kadera. Jadi ketika Kadera udah ngelihat ini posisi Udil di mana nih, dia langsung mundur, dia langsung repositioning, regroup.